Hello, good morning everyone. Yang sudah join silahkan ya. We are going to start our meeting today by saying pada asana Om Swastiastu. Okay, how are you today? Are you okay? Hopefully all of you are fine. Semuanya mudah-mudahan selalu sehat ya. Ingat jaga kesehatan. Yang masih berdua, satu komputer, satu laptop berdua, gunakan maskernya. Pandemic is not ended yet. Pandemic belum selesai ya, belum berakhir. Jadi tetap terapkan protokol kesehatan dengan ketat di rumah. Demi kamu, demi orang-orang yang disayang. Okay, we are going to start today. We are going to talk about announcement. Do you know what is announcement? Ada yang tahu apa sih announcement? I think all of you always receiving an announcement lately. Jadi belakangan ini kayaknya kamu banyak deh menerima announcement, terutama yang written announcement atau announcement yang tertulis via Telegram, via WhatsApp group, or any kinds of social media. Benar nggak? Benar ya? Jadi belakangan ini sejak pandemik dan we are learning from home, ketika kita belajar dari rumah, apapun itu disampaikan via written announcement. Saya ulangi sekali lagi, kita belakangan ini banyak menerima announcement, terutama mostly is written announcement. Announcement tertulis in the form of text, dalam bentuk teks. Via Telegram, for example, WhatsApp group, or any kinds of social media. Is it right? Benar nggak? Benar ya? So, what is announcement? Apa dong announcement itu? Apa ya? Oke, kamu bisa lihat di depan. It is a formal public notification. Kalau misalnya kamu punya Facebook, punya Instagram, itu dalam bahasa Inggris pasti ada notification ya, atau sering disingkat dengan notif. Ini banyak banget notif yang masuk ke FB saya gitu misalnya. Apa ya notification? Pemberitahuan. Jadi kalau misalnya you are comment on your friend's photo, you are commenting on your friend's status misalnya, kemudian nanti kalau dibalas, di-reply oleh teman yang kamu komen tadi, itu akan masuk ke dalam notification atau pemberitahuan. Okay. It is a formal public notification, jadi pemberitahuan secara formal kepada publik. Statement bisa juga berupa pernyataan or declaration, deklarasi about a fact. Jadi tentang sebuah fakta. Jadi tahu dong apa itu announcement? In bahasa Indonesia, announcement is pengumuman. Oke. Nah, sebelum lanjut, I want to say thanks. Saya mau bilang terima kasih kepada siswa-siswa saya kelas 10 dari AP1 sampai terakhir AP11, AP10 ya. Yang sudah rajin, yang sudah jarang absen untuk mengikuti untuk mengikuti Zoom meeting ini. Nah, walaupun mungkin nggak puas, tidak jelas dengan penjelasan yang hanya 35 menit per pelajaran, tapi at least pasti akan ada manfaatnya kok untuk nanti kamu mengerjakan tugas-tugas lainnya. So, thank you so much yang sudah mau meluangkan waktunya. Okay, we are going to the next slide. Another definition. Ada definisi yang lain nih tentang announcement. Announcement is a short passage, jadi kayak teks singkat ya, that contains information of facts, events, kejadian-kejadian atau acara-acara, or intention, atau sesuatu yang akan dilakukan. That written, yang ditulis, atau spoken, atau yang langsung,
dibicarakan, presented to the public. Nah, seperti misalnya Pak Yas giving you an announcement via telegram, itu namanya written announcement, itu tertulis ya. Nah, di situ pasti akan ada fakta, kemudian acaranya apa, kapan, terus tujuannya apa. Nah, that's called announcement. Sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Kita emang udah biasa tahu yang namanya announcement. We can find an announcement at, jadi kita bisa temukan at television, radio, mungkin jarang yang dengar radio sekarang ya, atau newspaper, atau jarang baca juga, tapi yang paling sering adalah kinds of social media. Itu yang paling banyak kita dapat pengumuman. Atau bisa juga kalau zaman-zaman kita sekolah itu ada wall magazine alias majalah dinding. Oke. Tapi kayaknya yang paling bawah itu adalah media yang paling sering kita temukan announcement saat ini. Jadi lebih mudah untuk diakses from internet. Jadi di social media. Okay. Function. What is function? Fungsi ya. Jadi manfaat. Jadi function of announcement. Siapa ini? AP10 Putu. Siapa ya namanya yang cowok ini? Aduh manis sekali. Saya kelihatan kayaknya ngikutin sekali. Ngangguk-ngangguk, dengerin, beneran ngerti ya? Oh, senyum dia. Okay. Function of announcement. To make known, jadi untuk mengetahui that has happened, apa yang sudah terjadi, or what will happen, apa yang akan terjadi. And the second function adalah to give information, kasih information, to do something for public. Or yang ketiga, for knowing about something that needs to be announced. Jadi apa sih yang mau diumumkan? Jadi kita bisa lihat dari announcement tersebut. Mudah-mudahan paham sampai segitu ya, karena announcement ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kalian, terutama belakangan ini. Banyak sekali announcement atau pengumuman yang disampaikan pada kalian. Kinds of announcement. There are two kinds, ada dua jenis, two sorts of announcement. The first one adalah written announcement, itu tertulis, seperti misalnya yang saya katakan tadi, teks berupa pesan singkat. Dan yang kedua adalah spoken announcement. If you are at school, for example, mungkin ada pengumuman dari mikrofon sekolah, misalnya memanggil siswa A, siswa B, atau misalnya meminta all of students together, misalnya di lapangan, itu disebut dengan spoken announcement. Atau misalnya you are going to the supermarket, di situ ada spoken announcement, pengumuman yang disampaikan secara orally atau secara langsung. We are going to discuss the first one. Kita akan bahas yang pertama dulu ya, yaitu written announcement atau pengumuman tertulis. Nah, about what? Tentang apa aja sih written announcement ini? It can be about an event. Yang pertama, lihat di sana ada an event. Jadi, pengumuman secara tertulis itu bisa berupa event atau suatu kejadian, suatu acara, atau about missing person, orang hilang. Kan sering tuh ya kita lihat di social media, telah ditemukan ini. Mohon saudara segera menghubungi nomor sekian. Nah, itu missing persons. Atau missing animals, binatang yang hilang misalnya. Atau missing items, dompet misalnya hilang. Kan sering ya dibuat pengumuman seperti itu. Kemudian bisa juga tentang winners of a competition. Jadi pengumuman pemenang dari kompetisi tertentu. Oke. Kemudian job vacancy atau lowongan pekerjaan. Job vacancy. Mungkin nanti kalau udah kalian saatnya mencari kerja, mungkin bisa dicari di internet tuh ada jobstreet.com. Di situ banyak banget pengumuman tentang job vacancy atau lowongan pekerjaan. Kemudian about sad news. Nah, sometimes kita lihat di newspaper, misalnya ada pengumuman atau tentang meninggalnya seseorang.
Biasanya budayanya itu ada di keluarga orang Cina. Pernah nggak ngelihat di newspaper ada pengumuman sedikit satu kotak gitu misalnya kecil diisi foto bahwa telah meninggal, telah berpulang, lahir tahun sekian, meninggal tahun sekian. Nah, itu biasanya budayanya orang Cina. Kalau mungkin kalian pernah lihat di koran. Jadi, announcement juga bisa about sad news atau berita buruk atau berita yang menyedihkan. Atau untuk misalnya mengundang orang berbelasungkawa. Kemudian ada juga inauguration atau apa namanya, inauguration itu kayak acara berkumpul, misalnya reuni, for example. Marriage, pernikahan. Atau pengumuman tentang birth atau kelahiran seorang bayi dari keluarga siapa. Biasanya di luar negeri itu sering juga ada pengumuman tentang birth atau inauguration. Ini kalau di sini sudah biasa ya. Misalnya tadi saya bilang reuni itu bisa diumumkan melalui written announcement. Atau new products. If you are going to the supermarket, pergi ke supermarket misalnya, ada di situ misalnya ditulis pengumuman tentang new products atau sekalian harganya, mungkin diskon. Itu juga termasuk pengumuman. Nah, yang kedua, spoken announcement kemungkinan akan kita bahas nanti di pertemuan yang selanjutnya. Nah, now we are going to talk about more about written announcement. Kita akan ngomongin lebih jauh lagi tentang written announcement. Sampai di situ oke ya, kira-kira? Oke, saya mau cek-cek dulu nih, saya mau liatin pesertanya. Kalian mungkin bisa baca-baca lagi atau buka-buka buku kalian. Ada yang masih tidur-tiduran, tolonglah duduk dengan baik. Yang masih dempet-dempetan, pakai maskernya. Asal jangan ada yang online, tapi kameranya di ini ya. Jadi kamunya entah lagi ngapain, nggak tahu. Oke. Itu kayaknya Yuni Antari AP7 fansnya BTS ya. BTS big fans. Oke. Jadi one more, thank you so much bagi yang sudah participate, yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan tidak hilang semangatnya belajar di rumah. Oke, kita lanjut slide berikutnya ya. How to write a written announcement. Gimana sih caranya one day, misalnya kamu kerja mungkin di bagian administrasi, diminta oleh atasan untuk menulis sebuah written announcement. So, check it out. How to write a written announcement. The first one, you have to be simple and clear. Jadi simple, clear, jelas, tidak bertele-tele bahasanya. Karena coba saja bayangkan kalau banyak, panjang, lebar, menggunakan kalimat-kalimat yang tidak efektif, apakah orang mau membacanya sampai habis? Apalagi mungkin budaya-budaya kita sekarang yang kurang sekali mau membaca ya. Dikasih pengumuman sama Pak Iyas, sudah dijelas di mana tempatnya, jam berapa, bawa apa, masih aja balas, Pak, di mana Pak? Pakai baju apa Pak? Jam berapa Pak? Gitu. Padahal semuanya sudah jelas diumumkan sebelumnya. Nah, di sini I want to suggest you, saya mau sarankan sama kalian, you have to be a good reader, smart reader. Kamu harus jadi pembaca yang smart, yang pintar. Okay, if you are given announcement, for example from school, from Pak Yastika, baca dulu yang baik, baca dulu dengan sesama, dipahami. Kalau ada pertanyaan,
Kira-kira jawaban dari pertanyaan saya ada nggak di teks di pengumuman tersebut? Baca sekali lagi. Kalau benar-benar totally nggak ada, memang jawaban dari pertanyaan kamu, it's okay, kamu boleh menanyakannya. Jadi kalau misalnya kamu cuma sekedar baca, kemudian menanyakan kembali pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah ada informasinya, apa yang terjadi? Time wasting atau membuang-buang waktu. Dan juga sama, membuang tenaga. Ngetik itu kan membuang tenaga juga, membuang waktu. Terus yang menerima juga jadi berpikir, aduh ini anak kok nggak baca, kok nggak memahami isi pengumuman sebelumnya. Jadi di sini saya sarankan next time if you are given an announcement atau apapun itu dalam bentuk lain, tidak hanya announcement, be a smart reader. Jadilah pembaca yang cerdas, yang pintar. Baca dulu, pahami, tidak paham baru bertanya. Oke, be simple and clear. State it by using 4W. Ada kata what. What tuh apa sih isi pengumumannya? Kamu tuliskan di situ dengan singkat dan jelas. Where, akan di mana ini terjadi? Misalnya pengumuman tentang praktek misalnya kemarin. What, mau apa? Oh, akan ada praktek dalam rangka ini. Where, di mana tempatnya? At school. When, kelompok ini, waktunya jam sekian, hari ini, tanggal ini, jelas semuanya. Dan who, siapa aja yang harus terlibat di dalamnya. Misalnya jam sekian sampai jam sekian, sesi ini, siswa dari kelas ini, kelompok ini. Jadi semuanya harus state clearly, semuanya harus ditulis secara jelas dan singkat. Kemudian explain the vision or value. Terus kasih tahu juga selain 4W yang di atas, kasih juga alasannya. Apa? Why. Jadi dengan kata why, mengapa, jadi kamu akan kasih alasan. Jadi kegiatan yang kemarin ini, apa sih tujuannya? Oh, dalam rangka memperdalam ilmu siswa atau menjelaskan tentang pembelajaran produktif seperti housekeeping atau misalnya laundry yang kamu pelajari kemarin. Jadi ungkapkan dalam pengumuman tersebut. Dan yang terakhir adalah state an action step. Di akhir pengumuman kasih tahu si pembaca ini mereka harus ngapain. How people respond to your announcement. Jadi orang yang baca pengumuman ini apa yang harus dilakukan setelahnya. Berarti misalnya kalau kemarin terkait dengan pengumuman kemarin, mungkin Pak Yastika di akhir meminta bahwa semuanya dipersiapkan dengan baik, jadwalnya dicek dengan baik, kemudian hadir di sekolah tepat pada waktunya. Oke, jadi ketika kamu menulis sebuah announcement atau pengumuman, yang harus dilakukan adalah simple, kalimatnya singkat, clear, jelas tentang apa, di mana, kapan, siapa yang terlibat, jelaskan juga tujuannya atau visionnya, kemudian kasih tahu juga action atau langkah apa sih atau tindakan apa sih yang harus dilakukan oleh yang menerima pengumuman. Oke? Is it okay for you? Udah oke ya, kira-kira bisa deh membuat sebuah pengumuman tertulis. Oke, next. The structure, struktur. The structure of an announcement text. Yang pertama, itu ada title atau judul. Kemudian kedua, for whom, kepada siapa itu ditujukan. Ada yang nulis ya ternyata. Oke. Somehow kalau kamu ketinggalan, kamu boleh screenshot saja ya. Kemudian dibaca-baca lagi, jangan di screenshot jadi penghuni galerinya, nggak dibaca-baca lagi. Atau ditulis-tulis aja, tapi nggak dilihatin lagi. Oke. Buatlah apa yang sudah kamu lakukan jadi bermakna ya. Kayak sekarang nulis, terus nanti lihat lagi, oh ini dikasih tahu tadi, atau bila perlu cari sendiri, misalnya dengan sumber informasi yang lainnya. Kan udah banyak banget, dari internet, dari berbagai situs juga pasti ada. Percaya atau enggak, believe or not, saya juga buat materi ini browsing kok dari internet. So, apa yang saya lakukan pasti bisa kamu lakukan juga, oke?
Setelah yang pertama, menuliskan title atau tipe dari acara yang mau diumumkan. Kedua, tulis kepada siapa ditujukan pengumuman tersebut atau for whom. Ketiga, contents atau isi. Konten itu isi ya. Kalau kamu sering dengar bikin konten untuk YouTube, itu isinya. Jadi kontennya tentang apa? Masak-masak. Atau mungkin tentang traveling. Atau mungkin tentang BTS gitu misalnya, biggest fan gitu. Mana sih BTS biggest fan yang tadi? Kemudian isinya di situ pakailah yang tadi. What, when, where, who, atau why. Jadi isinya di situ digunakan untuk mengumumkan kapan, di mana acaranya terjadi, siapa yang terlibat, dan lain-lain. Dan juga action atau apa yang ingin kamu respon apa yang ingin kamu dapatkan dari si pembaca announcement yang kamu buat. Kemudian yang terakhir, ini penting juga, contact person. Nah, kalau bikin pengumuman tuh sekarang kan suka ada contact person ya. Jadi kalau mau daftar misalnya, hubungi kontak di bawah ini. Itu namanya contact person. Jadi ada nomor handphone biasanya atau mungkin email diberikan. Kalau seringnya sih nomor handphone yang diberikan. Oke, setelah ke structure, kita lanjutkan contohnya. Example. Example of written announcement. Coba deh baca dulu 1 menit. Kira-kira tentang apa sih announcement ini? Coba dong tolong dibaca 1 menit aja. Mudah-mudahan jelas ya. After you are reading this announcement, saya mau minta 1 orang dari kalian, one of you, untuk ngasih tahu apa sih isinya, tentang apa. If you cannot say it in English, nggak apa-apa deh dalam bahasa Indonesia. Baca dulu, understand it, and then tell me the contents, isinya apa. Kelas 12. Oh, gitu. Gimana ya? Ini kok diginiin sama dia ya? Jumlah pesertanya kok nggak ada ya? Perasaan gak ada yang kene, oh. Coba kita lihat di sini. Ensure jadinya. Nih. Ini udah di-mute sama dia. Ini kali ya? Enggak. Oh, ini gini kayaknya. Sudah? Coba deh Putu, apa 10? Putu Ya, Bu. Agus ya? Ya. Apa sih? Ya. Yuk. Kurang Tentang apa tahu. sih isinya? Dicoba aja. Itu Nggak tentang bisa. apa ya kira-kira? Apa Gus? Nggak bisa, Bu.
Nggak bisa. Aduh, gimana sih? Kurang mengerti. Oke deh. Ada yang raise hand. Tunggu dulu. Siapa sih tadi raise hand? Oh, banyak. Sudiaryantini, AP9, yuk. Pengumumnya tentang pertunangan, Bu. Oke, engagement. Yes, atau pertunangan. Thank you so much. Terima kasih ya. Jadi, kita lihat semuanya. We would like to announce to our family and friends that Ruti and I are now engaged, sudah bertunangan. We have not yet set a date, belum menentukan tanggal, as we will be praying and allowing God to direct our course. We will keep everyone posted. Jadi, ini tentang pertunangan. Kalau di luar negeri gini ya, announcement-nya. Jadi pertunangan pun ada announcement-nya. Mungkin kalau kita di sini tidak resmi seperti ini, tapi mungkin dari postingan-postingan yang kita buat di sosial media sudah bisa menunjukkan bahwa ada apa yang terjadi. Mungkin ada yang di ide misalnya, atau ada upacara pawiwahan misalnya, dan lain-lain. Nah, kalau di luar negeri memang budayanya seperti ini ya. Jadi, salah satunya engagement atau pertunangan ini boleh dibuat dalam written announcement secara formal yang diberikan atau diumumkan ke publik. Oke, saya punya punya contoh yang kedua. Oke, look at that. Yuk, dipikirin lagi. Habis ini kita ended our lesson. Habis ini kita selesai ya. Kalau udah ada satu yang raise hand, dibaca dulu. Habis itu, boleh deh dikasih tahu ke kita semua. Partisipan. Ada yang raise hand? Ini nih, di atas ya. Sudah? Ada volunteers needed. Itu tadi judulnya. Tadi kan ada title ya. Itu salah satu contohnya. Volunteers needed. Buka-buka kamusnya. Apa sih volunteers? FBZ will be a relay center for Operation Christmas Child. Volunteers are needed to help at Building 119 from November 18 until 25. Contact, nah ini contact person seperti yang saya kasih contohnya tadi. Contact Paul Seckelton or Nancy in the church office if you would like to volunteer. Apa sih volunteer? Ada yang raise hand? Oh ada, thank you. Agus ya, Agus. Yuk Agus. Pengumuman tentang membutuhkan relawan, Bu. Yes, jadi volunteers itu adalah sukarelawan alias relawan. Thank you so much, Agus. Sama-sama. Oke, jadi ini diminta untuk mengumpulkan sukarelawan atau judulnya kayak volunteers needed. Jadi diperlukan sukarelawan untuk di Relay Center for Operation Christmas Child dalam rangka Christmas atau hari Natal. Makanya di sini kamu bisa lihat paling bawah, contact Paul Seckelton or Nancy in the church office. Do you know church? Church adalah gereja. Oke. Oke, kita udah ke spoken announcement dan kita akan bicarakan next meeting ya, karena masih ada yang pelajaran lainnya menunggu. Ini sudah lewat 5 menit. Jadi, tentang written announcement sudah selesai materinya. Mohon apa yang ditulis-tulis tadi dibaca lagi, kemudian dipahami dan cari informasi yang lainnya. Thank you so much. I will end our meeting today by Pramasanti. Om Santi 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 Om. Thank you.